sendiri, mungkin ini juga didapatkan ya di kampus. Jadi geofisika sendiri adalah perpaduan antara ilmu geologi dipadukan dengan parameter-parameter fisika, karena basicnya adalah fisika, yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menafsirkan kondisi di bawah permukaan tanah, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Ada beberapa metode geofisika yang umum yang menggunakan parameter-parameter fisika tertentu, yakni sesuai di gambar ada seismologi, elektrikal dan elektromagnetik, magnetik dan graviti. Adapun untuk seismologi, ini yang menjadi bidangnya Bu Tri Kusmita sebenarnya, metode seismik. Nah, ini nanti yang berkaitan erat dengan getaran dan gelombang. Jadi tetap ada unsur fisikanya yang menjadi topik induknya. Selanjutnya adalah elektrikal, sesuai namanya adalah nanti kita memanfaatkan sifat kelistrikan material. Nah, selanjutnya ada elektromagnetik. Nah, ini yang mungkin nanti apa ya, kita mendapatkan mata kuliahnya gelombang elektromagnetik, tapi untuk penerapannya di ilmu geofisika nanti kita akan jelaskan sesuai dengan instrumentasinya. Selanjutnya ada magnetik, itu medan magnet ya, sesuai namanya. Dan ada gravity, yaitu gaya berat. Nah, ini adalah beberapa metode geofisika yang biasa digunakan untuk kita mengetahui kondisi di bawah permukaan. Ini baik. Ada beberapa peralatan yang nantinya saya paparkan. Dari beberapa peralatan ini nanti bisa ya dikulik. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ini ada beberapa peralatan yang mengaplikasikan dari parameter-parameter fisika yang tadi. Baik, untuk yang pertama, yang umum ya, kita perkenalkan terlebih dahulu adalah resistivity meter atau geolistrik. Di mana untuk geolistrik ini kita menginjekkan arus listrik ke dalam tanah, arus listrik DC, direct current. Nantinya dia akan kembali ke permukaan dan kita akan menafsirkan sifat atau parameter kelistrikan material berdasarkan nilai resistivitasnya. Jadi yang kita tahu bahwa semakin rendah nilai resistivitas itu akan berkorelasi dengan material yang jenuh air, dan semakin dia besar nilai resistivitasnya, maka dia semakin berkorelasi dengan material atau batuan keras. Dan sifat resistivitas biasanya dia berbanding terbalik dengan konduktivitas. Jadi semakin rendah nilai resistivitasnya, nilai konduktivitasnya dia semakin tinggi, atau kemampuan dia menghantarkan arus listrik semakin tinggi. Untuk aplikasinya, untuk geolistrik sendiri, dia salah satu metode yang luas. Jadi dia bisa untuk digunakan untuk geologi teknik maupun geologi regional untuk kita memetakan lapisan atau layering di wilayah tersebut, termasuk adalah patahan, rekahan dan lain-lain. Selanjutnya untuk di bidang pertambangan, minyak, selanjutnya suka untuk arkeologi, yang candi atau peninggalan-peninggalan situs bersejarah. Dan yang biasa umum digunakan geolistrik ini adalah untuk hidrologi. Nah, ini yang digunakan oleh rekan-rekan di teknik sipil yang sekarang banyak digunakan itu adalah mencari sumber air tanah menggunakan geolistrik. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan fisika itu bisa masuk ke aplikasi-aplikasi terkait ya. Jadi bisa juga nanti untuk mencari air tanah. Adapun untuk peralatan geolistrik sendiri yang ada yang bisa diperkenalkan itu ada yang tipikal manual, yang dia dilengkapi dengan 4 kabel. Jadi dua kabel untuk menghantarkan arus listrik dan dua kabel dia sebagai beda potensial atau yang menangkap efek dari injeksi arus listrik tersebut. Selanjutnya untuk yang berikutnya ini ada yang multi channel resistivity, atau dia bisa dibilang geolistrik 2D, 3D maupun selebihnya. Adapun untuk multi channel resistivity sendiri itu ada peralatan yang new yang seperti tadi sempat disinggung Bu Trikusmita, di mana peralatannya seperti berikut, dan dia memiliki channel 24 sampai 48 tanpa layar. Jadi nantinya dia dihubungkan dengan tab ataupun dengan laptop untuk akuisisi di lapangan. Adapun nanti kondisi di lapangan kita bisa langsung mendapatkan nilai resistivitas semu. Jadi untuk penelitian geolistrik itu yang nantinya dari lapangan kita akan mendapatkan nilai istilahnya adalah resistivitas semu.
nanti dari nilai resistitivitas semu itu akan dilakukan perhitungan matematis sehingga nanti mendapatkan true resistivity atau resistivitas sesungguhnya. Di mana nilai true resistivity itu sebagai parameter yang nantinya kita akan lakukan analisa jenis material tersebut. Adapun untuk pengukuran geolistrik selain bisa digunakan di darat juga bisa digunakan di atas air dengan hardware tambahan dengan kabel tambahan yang khusus di atas air. Dan untuk geolistrik ini juga bisa dilakukan pengukuran di atas beton. Jadi kita tidak perlu merusak kondisi betonnya. Dan ini untuk contoh untuk geolistrik air. Jadi nanti kabelnya diapungkan di permukaan air tersebut sehingga nanti kita bisa melakukan pengukuran di atas air. Biasanya menggunakan dua boot atau dua kapal. Nah, berikut adalah contoh hasil dari geolistrik tersebut. Ini adalah contoh geolistrik 3 dimensi, geolistrik marine, dan geolistrik 2 dimensi. Berikut ada beberapa paper atau jurnal dari geolistrik ini yang ini bisa menjadi insight ya, jadi dari teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen, di mana bahwa geolistrik itu bisa masuk ke beberapa lini keilmuan, yang dimana untuk contoh tulisan ini masuk ke penelitian teknik sipil untuk mengetahui sebaran batuan keras, terus ini untuk mengetahui potensi kebocoran atau rembesan pada waduk, dan ini adalah untuk yang tadi untuk mengetahui aquifer dengan ditambah dengan data sipil DCPT. Nah, ini yang bisa digunakan di daerah pesisir atau di daerah pantai, yakni di mana kita bisa menggunakan geolistrik ini untuk karena ini studi case-nya ada di Ancol, jadi kita memastikan ini adalah reklamasinya. Berapa ketebalan reklamasi yang sudah dilakukan pada Ancol dan berhubung di pesisir juga, maka kita juga akan bisa mendapatkan informasi intrusi air laut atau masuknya air laut ke daratan. Yang sehingga dari intrusi air laut ini apakah dia masuk ke aquifer air tanah yang sudah dikonsumsi atau tidak. Dan ini adalah batuan alaminya juga bisa kita ketahui. Ini sama untuk rembesan juga. Nah, ini jadi survei juga untuk di teknik sipil untuk mengetahui sebaran batuan keras, batuan lunak, tapi menggunakan geolistrik 3 dimensi. Jadi dari sini nanti kita bisa mengetahui volume atau sebaran material tertentu berdasarkan nilai resistivitasnya. Nah, berikutnya adalah ground penetrating radar, di mana lebih umum dikenal dengan georadar atau GPR, di mana ini yang tadi merupakan penerapan dari elektromagnetik. Jadi prinsipnya adalah kita akan menembakkan elektromagnetik dari alat ke dalam tanah dan nantinya dia akan kembali ke permukaan, diterima dengan receiver antena juga, dan nanti yang akan diukur adalah kecepatan rambat gelombang elektromagnetik karena setiap material dia akan memberikan kecepatan rambat yang berbeda-beda. Adapun untuk kedalaman yang didapatkan dari georadar ini itu dipengaruhi dari dua faktor. Yang pertama adalah material dominan yang akan kita ukur apakah dia sangat konduktif atau very low konduktif, dan begitu yang berikutnya adalah antena yang digunakan untuk aplikasinya ya. Aplikasinya sendiri dia mirip dengan CT scan USG pada dunia kesehatan, jadi kita melakukan scanning tanpa kita harus merusak si kondisi di lapangan. Ini yang berkaitan dengan faktor kedua, masalah kedalaman. Jadi bergantung dari frekuensi yang kita tembakkan. Jadi secara teoritis semakin tinggi frekuensinya, jadi saya contohkan di 1000 MHz, maka penetrasi kedalamannya adalah dangkal. Kurang lebih di 1 meter, akan tetapi resolusi size target yang didapatkan dia semakin bagus. Jika di sini kan tertulis 0,05 meter atau 5 cm. Begitupun sebaliknya, saat kita menggunakan low frekuensi, saya contohkan di 100 MHz, maka penetrasinya dia lebih dalam, kurang lebih di 15 meter, akan tetapi resolusi size targetnya dia agak buruk. Yakni kalau di sini adalah 0,5 meter atau 50 cm. Jadi penggunaan georadar sendiri itu ditentukan atau disesuaikan dengan kebutuhan dari objek. Jadi objek kita objek dalam atau objek detail. Kalau untuk objek detail memang dia akan ada keterbatasan di penetrasi kedalaman. Adapun untuk beberapa peralatannya kurang lebih seperti berikut ya, sudah terintegrasi dengan control unit.
Dan ini adalah tipe paling sederhana dari georadar sendiri yang nantinya dia tanpa roda, tanpa cat, bentuknya seperti berikut dan nanti dia seperti dijinjing untuk pembawaannya. Jadi ini yang lebih bentuk kan GPR yang sederhana. Dengan secara sistem sama, dia akan menembakkan gelombang EM yang akan ditangkap dengan transmitternya. Berikut adalah contoh dan aplikasi dari georadar sendiri. Ya, ini adalah untuk pipa atau utilitas bawah, yang dimana kita fokusnya pada kasus ini adalah pipa hidran. Dan ini adalah untuk waduk, untuk ketebalan layering dan kebocoran. Selanjutnya, nah ini yang bagi yang suka di arkeologi ya. Jadi kita bisa juga melakukan scanning. Kalau untuk kasus ini kita melakukan di kuburan. Jadi kita memastikan atau mencari posisi dari tulang dari di bawah kuburan tersebut. Dan ini adalah untuk utilitas, salah satu utilitas yang bisa dipetakan, yakni adalah septic tank. Jadi bisa kita petakan keberadaan dari septic tank. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk georadar juga digunakan di atas air. Jadi nanti penggunaan georadar di atas air itu menggunakan perahu kayu. Jadi kita menghindari penggunaan perahu metal sehingga nanti dia akan menembus di bawah air tersebut sesuai dengan penetrasi kedalaman yang sudah kita setting. Nah, nanti untuk pengolahannya bisa secara dua dimensi maupun tiga dimensi. Nah, ini selanjutnya adalah magnetotellurik atau MT. Sebenarnya mirip dengan georadar, prinsip yang digunakan adalah gelombang EM, akan tetapi jika georadar kita menembakkan gelombang EM, jika MT sendiri kita menangkap gelombang EM di alam. Jadi nanti kita akan meletakkan medan coil magnetometer untuk menangkap medan magnet seperti berikut ya. Jadi kita nanti akan memasang instrumentasi medan magnet triaksial sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan kita juga memasang yang dinamakan adalah porospot itu untuk menangkap medan listriknya sumbu X, sumbu Y, utara, timur, barat, selatan. Nantinya alat akan didiamkan di tengah sejumlah sekian waktu yang sudah kita tentukan. Tinggal kita melakukan pengukuran audio magnetotelurik atau magnetotelurik. Yang membedakan adalah audio magnetotelurik itu adalah fokus ke frekuensi besar. Jadi berhubung menggunakan frekuensi besar, maka dia penetrasinya adalah dangkal. Begitupun untuk MT atau magnetotelurik, jadi dia menggunakan frekuensi rendah, maka untuk pengukuran MT ini dia akan mendapatkan kedalaman yang lebih dalam. Pengukuran MT dan AMT itu biasanya digunakan untuk eksplorasi geotermal yang umum di Indonesia. Nah, ini kurang lebih untuk contohnya untuk eksplorasi geotermal di lapangan panas bumi, di mana nantinya kita akan mencari zona reservoir dan sumber panasnya. Dan untuk MT sendiri atau magnetotelurik itu penetrasi kedalaman yang akan kita dapatkan itu sudah di ordo kilometer. Nah, jadi seperti contoh, ini adalah MDPL. Jadi ini adalah 1000 MDPL, terus di bawahnya 3000. Jadi kurang lebih dia mendapatkan penetrasi 4000 meter atau 4 kilo. Nah, 4 kilo ini kan tidak mungkin kita melakukan pengeboran. Jadi itulah salah satu keuntungan dari metode geofisika ini. Nah, ini produk baru yang tadi juga sempat saya singgung, yakni proton precision magnetometer yang kami perkenalkan dari Atomic. Nah, di mana untuk proton magnetometer ini sama prinsipnya sama, kita akan menangkap medan magnet yang ada di alam, sehingga nanti kita akan mengetahui pola perbedaan magnetik yang biasanya digunakan nanti untuk mencari perbedaan nilai sifat magnetik dari material. Nah, ini yang menjadi pembedanya adalah alat ini bisa digunakan di darat ataupun di dalam air. Jadi sensornya bisa digunakan di dalam air. Biasanya nanti kalau digunakan di dalam air bisa digunakan untuk pencarian kapal karam atau sebaran pipa dalam air dan lain-lain. Selanjutnya dia juga sudah dilengkapi dengan fitur tampilan data real time. Jadi saat pengambilan magnetik kita tidak perlu lagi mencatat dan kita nanti ada tampilan data real time yang akan bisa didapatkan. Nah, ini kurang lebihnya. Jadi ini bukan pengolahan lanjutan, jadi ini adalah yang langsung kita dapatkan di lapangan. Jadi
Alat ini real time visualisasi. Jadi pas kita ngambil sudah langsung dapat, kita ngambil langsung dapat. Jadi nanti ada visual 1D, 2D, dan bahkan 3D. Itu yang langsung tervisual di alat. Jadi nanti selanjutnya yang menjadi nilai tambah dari alat tersebut selain real time visualization adalah dia tidak perlu tuning. Jadi pas alat sudah nyala, dia sudah ready atau sudah standby. Jadi alat sudah bisa langsung melakukan pengukuran. Terus ditambah adalah dia dilengkapi dengan omnidirection sensor. Jadi saat kita melakukan pengukuran, kita tidak perlu lagi menghadap atau orientasinya ke utara. Jadi sudah langsung di titik tersebut kita lakukan pengukuran. Itu yang menjadi tiga fitur utama yang melekat pada Atomic ini. Selanjutnya di seismik aktif maupun seismik pasif yang mungkin Putri sudah ini ya Bu ya di Jambi sebelumnya di Jambi untuk peralatan ini. Jadi dari atau seismograf ini dia bisa digunakan untuk pengukuran seismik pasif maupun seismik aktif. Adapun untuk seismik pasif sendiri kita merekam getaran alam, yakni yang kita konsen adalah nanti getaran gempa baik gelombang P maupun gelombang S yang kita diamkan alat di biasanya 30 menit ataupun bisa lebih tergantung nanti dari kondisi lapangannya apakah noise atau tidak. Nantinya dari seismik pasif ini kita akan mendapatkan dua parameter utama yang akan kita dapatkan yakni frekuensi alami atau F0 dan A0. Jadi F0 ini berkaitan erat dengan material dominan nantinya dan A0 ini adalah parameter amplifikasi. Dan nanti biasanya output akhir dari mikrotremor ini adalah peta mikrozonasi. Yang dimana dari peta mikrozonasi ini kita bisa memetakan daerah mana yang aman dan daerah mana yang rawan. Itu masuk ke mitigasi bencana. Dan nantinya dari sini pun bisa diolah lanjutan ke ketebalan lapisan basement dari pengolahan lanjut dari mikrotremor ini. Nah, untuk peralatannya kurang lebih seperti berikut. Jadi ini yang tipikal baru yang dia sudah langsung nanti dihubungkan ke laptop untuk pengukurannya. Jadi cukup alat ini aja. Nah, itu nanti dia dari alat dia ngambil power dari laptop. Jadi dia langsung memberikan visual perekaman dari mikrotremor ini. Nah, ini selanjutnya ada seismik aktif. Ya, ini yang salah satu dari seismik aktif ini adalah refraksi eh, pembiasan, refleksi, pemantulan, dan ada satu lagi MASW yang bisa yang jadi poin dari seismik aktif. Jadi kita memberikan sumber getaran berupa palu yang nantinya akan ditangkap oleh geofone yang di istilahnya geofone dan biasanya nanti outputnya adalah perbedaan layer atau analisa lapisan berdasarkan kecepatan rambat gelombang VP kalau kita menggunakan refraksi. Tapi nanti kalau kita menggunakan MASW, jadi dia menggunakan parameter VS. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk alat ini untuk seismic downhole. Jadi ada hardware tambahan yang biasanya nanti menggunakan lubang yang kita masukkan sensornya. Nanti kita turunkan per kedalaman tertentu, kita kasih sumber, terus kita turunkan lagi, kita kasih sumber, sehingga nanti memberikan gambaran secara horizontal. Dan berikutnya adalah MASW, Multi Analysis Surface Wave dengan alat yang sama, juga sama menggunakan sumber palu, yang dimana kalau untuk MASW kita menganalisa gelombang surface-nya atau PS. Yang nanti output akhirnya dari MASW ini adalah VS 30. Berikut untuk beberapa list ya untuk peralatannya sendiri, mulai dari control unit, terus mulai dari hardware yang bisa nanti kita biasa gunakan untuk passive seismic, untuk downhole, dan ini untuk surface yang menggunakan geophone. Jadi geophone-nya nanti bisa ditentukan dan untuk aplikasinya nanti bisa refleksi, downhole, MASV, Nakamura method, REMI, refraksi mikrotremor dan lain-lain. Dan jika ini nanti dibutuhkan, kita juga ada source seismik, jadi sumber seismik. Jika kita menggunakan palu, itu biasanya optimum di sekitaran 20 sampai 30 meter, tergantung nanti dari pukulannya. Jadi, kalau untuk palu kita harus benar-benar menjaga energi yang keluar, jadi dia bisa stabil. Nah, untuk alat ini
dia berbentuk seperti berikut dan bisa langsung diletakkan dan dia akan memberikan sumber getar sehingga nanti kita bisa mendapatkan penetrasi yang lebih dalam. Dan adapun untuk sumber seismik ini, dia bisa ada dua modul untuk kita memberikan gelombang VP maupun gelombang VS. Nah, ini untuk yang downhole tadi ya, kurang lebihnya nanti seperti berikut. Jadi kita masukkan ke lubang, terus kita ada alatnya. Jadi nanti sensor dimasukkan ke lubang, dia akan ada penekan untuk menahan sensor itu nempel di lubang dan selanjutnya nanti kita bisa visualisasikan hasil pengukurannya. Nah, berikutnya adalah strong motion accelerometer di mana dia menggunakan sensor accelerometer. Biasanya ini digunakan untuk memonitoring infrastruktur terkait saat terjadinya gempa, kalau memang khusus ya, jadi kalau secara khusus dia digunakan saat terjadi gempa, berapa yang dirasakan di wilayah tersebut. Mungkin secara umum di pengumuman BMKG sendiri kita akan mendapatkan dua pengumuman saat terjadi gempa. Yang pertama adalah magnitud, yang biasanya itu akan didapatkan dari sensor seismometer, dan berikutnya BMKG akan mengeluarkan gempa dirasakan di kota A sekian MMI, kota B sekian MMI, kota C sekian MMI. Nah, itu yang dihasilkan dari akselerometer. Jadi nanti akselerometer akan memberikan informasi tersebut dan itu akan memiliki nilai yang berbeda-beda, tergantung nanti kondisi di lokasi tersebut, lokasi pemasangan sensor atau lokasi tersebut. Nah, untuk beberapa peralatannya seperti berikut. Jadi nanti ada beberapa tipikal alat untuk sensor akselerometer sendiri. Nah, ini yang sudah terintegrasi dengan data recording. Jadi dia alat plus data recording yang langsung tertanam pada alat. Nah, ini kalau nanti jika diserikan atau diparalelkan sensor banyak dengan satu recorder atau satu control unit. Nah, untuk datanya sendiri, kita akan mendapatkan dua tipikal data rekaman panjang atau data stream, yang biasanya itu per 1 jam atau per 30 menit. Jadi dia akan melakukan perekaman sepanjang itu, dan dia akan memberikan informasi berapa nilai akselerasi puncaknya. Dan berikutnya adalah data TRG. Data TRG ini adalah data yang melebihi ambang batas yang sudah kita tetapkan. Jadi misal kita sudah menetapkan seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh dari data akselerometer tiga sensor. Jadi satu sensor dia tiga grafik, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, di mana saat terjadi gempa pasti dia akan memiliki pola yang sama di tiga sensor tersebut yang tiga sensor dengan lokasi yang berbeda. Nah, jika informasi yang akan kita dapatkan dari satu grafik ini, dia akan memberikan informasi berapa akselerasi puncaknya, atau nanti ini bisa jadikan input PGA, peak ground acceleration, di jam berapa. Itu yang bisa nanti menjadikan informasi kita untuk melakukan analisa lebih lanjut. Nah, nanti dari sini pun kalau apa ya berkeinginan lebih lanjut lagi bisa dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk mencari FFT dan displacement-nya atau pergeseran. Ini beberapa aplikasi yang sudah ditetapkan itu yang pernah kita collab ya, itu di monitoring gedung bertingkat, monitoring jembatan, akselerometer bendungan dan monitoring reaktor nuklir. Dan kami juga sebelumnya pernah bekerja sama dengan Batan untuk monitoring monitoring tapak tapak nuklir di Pulau Bangka dengan menggunakan alat geosig ini. Berikut adalah beberapa tulisan terkait, jadi lebih ke infrastruktur ya. Jadi strong motion pada bendungan, terus sama di bendungan juga yang menjadi perekamannya. Ini beberapa aplikasi terkait, yakni di pabrik ataupun di nuklir. Nah, ini berikutnya adalah peralatan portable borehole logging, yang dimana portable borehole logging ini kita akan memasukkan sensor pada lubang yang sudah ada. Nah, nanti dari sensor ini dia sudah dilengkapi dengan beberapa parameter fisis yang biasa umum digunakan adalah gamma ray, resistivity, normal point resistivity, conductivity. Dan tapi juga tidak menutup kemungkinan dengan sensor yang lain. Adapun nanti dari lubang ini kita akan memberikan informasi secara horizontal dari lubang tersebut menggunakan logging ini. Jadi kurang lebih seperti berikut. Jadi nanti kita turunkan sensor tersebut secara pelan-pelan. Nanti dia akan memberikan informasi pembacaan. Dan misal titik air ada di kedalaman berapa
atau mineral ada di kedalaman berapa itu bisa kita uh, estimasikan dengan portable borehole logging ini. Portable borehole logging ini dia untuk desain dari pabrikan itu adalah di kedalaman 150 meter, 300 meter, dan 600 meter, tergantung nanti dari kebutuhan. Selanjutnya ada soil thermal conductivity dan resistivity meter, di mana biasanya alatnya berbentuk seperti tongkat ya, seperti tongkat yang ditancapkan di tanah, dan nantinya kita akan diamkan alat ini kurang lebih sekitar 300 second atau sekitar 5 menit minimal, maka kita akan mengamati transmisi panas yang terjadi pada tanah tersebut. Nanti dari transmisi panas ini kita akan mendapatkan informasi apakah tanah atau wilayah ini aman jika akan ditanamin eh, utilitas atau dan yang lain-lainnya. Dan thermal resistivity ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi apakah di wilayah tersebut ada kebocoran kabel. Itu juga bisa menggunakan alat ini. Selanjutnya ada magnetic susceptibility yang bisa ya, berbentuk seperti pocket atau handphone di mana susceptibilitas ini kita langsung ukur pada batuan atau sampel sehingga kita bisa mendapatkan nilai susceptibilitasnya. Apa yang akan didapatkan itu adalah sifat kemagnetan. Kembali lagi ke sifat kemagnetan dari material tersebut yang nanti akan menjadi informasi tambahan jenis material tersebut berdasarkan sifat nilai susceptibilitasnya. Ada water level indicator yang biasanya ini digunakan untuk pemantauan tinggi muka air. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, demikian untuk topik menyikap kondisi bawah menggunakan instrumentasi geofisika. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke tahap diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman Wafi SSI atas pemaparannya yang sangat menarik dan bermanfaat. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur chat atau raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik, untuk Saudara Yoza, silakan untuk pertanyaannya. Baik, izin Siap-siap. semua. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman Siap-siap. langsung aja ke pertanyaan saya tuh. Sebenarnya tuh saya masih bingung tentang ilmu geofisika tuh kan. Kan sebelumnya Siap-siap. akan juga kalau geofisika itu kan sifat ramalan ya Pak. Nah, Ya. karena kita tuh memprediksi sesuatu yang nggak bisa langsung gitu kan. Nah, saya tuh sejauh mana sih Pak sebenarnya kepastian itu ramalan seperti. Baik. Oke. Siap, izin menjawab. Jadi memang banyak yang menjuluki ilmu geofisika ini adalah ilmu dukun atau ilmu meramalkan kondisi bawah permukaan. Akan tetapi eh, gini, jadi sejauh mana ketepatan dari ilmu geofisika ini? Karena ilmu geofisika ini menggunakan pendekatan ilmu para geologi ya. Jadi di mana nanti setiap kita melakukan survei geofisika, kita juga harus dibekali dengan peta geologi. Di mana yang kalau yang geologi kan sudah pasti ya, batuan dan lain-lainnya kan sudah pasti. Nah, itu kita harus dilengkapi dengan geologi. Nah, ditambah dengan nanti pendekatan parameter-parameter fisika, seperti yang tadi sebelumnya saya informasikan ya, ada sifat kelistrikan, ada sifat magnet, atau sifat gaya berat yang ditembakkan ke bawah permukaan tanah. Nah,
Yang nantinya akan diamati itu adalah respon dari material tersebut. Jadi respon material tersebut dia mempunyai respon terhadap parameter-parameter fisik yang kita gunakan. Jadi misal ya untuk geolistrik, untuk resistivity meter sendiri, kita menginjekkan arus listrik dari permukaan sampai ke dalam tanah. Nah, nanti dia akan kembali ke permukaan dalam bentuk nanti ada beda potensial. Itu secara hukum listriknya. Nah, nanti dari eh, arus, current dan beda potensial tersebut nanti ada hitungan secara matematis, pendekatan matematisnya atau pendekatan empirisnya itu yang akan menghasilkan nilai resistivitas. Nah, nanti dari nilai resistivitas itulah yang nanti dideskripsikan jenis materialnya apa. Jadi kalau diinformasikan seberapa akurat pendekatannya itu memang dia masih ada di kisaran 70 sampai 80%. Tetap masih ada probabilitas untuk gagal, tapi dia sudah mendekati apa ya dengan pendekatan-pendekatan. Jadi bukan yang asal kita nebak oh di bawah ada batu bara misal ya. Di bawah ada batu bara. Dari mana dasarnya? Ya, pokoknya di bawah ada batu bara itu tidak seperti itu. Jadi tetap ada pendekatan-pendekatannya yang mungkin dari rekan-rekan sekalian pernah mungkin sudah ini ya, ya umum untuk eksplorasi mineral atau eksplorasi migas, minyak itu pasti ada survei geofisika, termasuk juga di panas bumi itu ada survei awal untuk survei geofisika untuk memastikan kondisi di bawah itu memang ada kandungan yang dituju dan kalaupun harus melakukan pengeboran, kita harus melakukan pengeboran di mana. Itu yang bisa didapatkan dari geofisika tersebut. Silakan untuk yang lain bisa apa yang ingin ditanyakan. Untuk saudara Rindu, silakan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rindu Cantika, saya dari Fisika Angkatan 23, izin bertanya Pak. Siap. Kebetulan saya itu sebenarnya mengambil peminatan di bidang fisika material. Nah, Siap. apakah ada alat yang dapat mempermudah kami untuk seperti mengukur suatu kandungan, contohnya kandungan zat besi di dalam suatu makanan menggunakan gelombang elektromagnetik. Baik, siap. Kalau untuk material ya, maksudnya untuk mengetahui kondisi jenis apa kandungan material di sampel yang sudah ditentukan ya, yang sudah ditentukan, itu biasanya ada lagi nama alatnya itu adalah XRF nantinya. Itu nanti dari sampel itu dimasukkan ada yang jadi untuk SRF sendiri yang sebatas saya tahu itu nanti ada yang skala lab atau ada yang skala langsung di lapangan. Jadi bentuknya seperti apa alat. Jadi nanti ditempelkan di material itu atau di sampel itu dia akan memberikan informasi berapa kandungan misal besinya. Terus mineral-mineral yang lain itu bisa diinformasikan di seperti itu. Kalau untuk geofisika sendiri dia masih belum bisa sampai sejauh itu. Jadi eh, di geofisika sendiri dia masih di tahap eksplorasi tahap survei awal ya, survei awal untuk menentukan oh daerah ini prospek terhadap mineral A, daerah ini prospek terhadap mineral B, atau daerah ini prospek terhadap air tanah dengan kedalaman sekian. Nah, itu masih ranahnya geofisika. Seperti itu, Mbak Rindu.
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Saudara Julita, silakan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan nih Pak, di Bangka Belitung itu kan kebanyakannya timah ya Pak. Nah, penambangan itu kan kebanyakannya ada di laut. Alat apa sih Pak yang digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya timah itu di dasar laut itu dan bagaimana cara kerja alatnya Pak? Siap. Terima kasih. Jadi kalau untuk di laut yang umum ya, yang umum itu ada, saya juga lagi nggak menampilkan karena memang nggak ada di saya. Jadi di laut itu ada nanti istilahnya gravitimeter laut, gravity marine ya, gravity marine, terus ada magnet marine, sama ada seismic marine. Kalau untuk geolistrik tadi karena dia keterbatasan di kedalaman, jadi kalau untuk yang dangkal-dangkal mungkin masih bisa di cover ya, masih bisa diambil sama geolistrik marine tadi. Tapi kalau untuk yang sudah skala dalam, itu biasanya akan menggunakan tiga metode ini. Ada gravity marine, magnet marine, terus ada seismic marine. Nah, di mana nanti biasanya akan menggunakan kapal, kapal survei ya, kapal survei yang kalau di Indonesia itu ada instansi terkait yang perihal survei laut itu ada di bawah Kementerian ESDM, ada Pusat Penelitian P3GL istilahnya, nah, P3GL ESDM itu yang memang mereka melakukan survei-survei laut. Dia dan mereka pun sudah punya kapal geomarine istilahnya. Jadi memang kapal khusus survei laut seperti itu. Dan nanti biasanya sistemnya adalah wilayah ya. Jadi kapalnya akan digerakkan di wilayah itu, di wilayah yang sudah dipetakan ya. Nanti dia akan melakukan survei, biasanya akan grading, tetap seperti grading untuk memperpendek skala sehingga nanti saat diolah itu interpolasinya juga tidak terlalu jauh. Itu yang biasa digunakan untuk marine dan laut dalam. Sebenarnya tiga metode itu. Baik, terima kasih untuk Saudari Julita. Bagi yang masih merasa bingung bisa ditanyakan untuk yang lain. Untuk Saudara Farid, silakan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya ingin bertanya mengenai tugas skripsi saya yang sudah saya kerjakan, sudah selesai juga. Cuman ada beberapa hal yang masih saya pikirkan gitu mengenai interpretasi yang telah saya lakukan. Gini Pak, tugas akhir saya itu kan menggunakan konfigurasi selam bersih yang saya outputkan modelnya menjadi model 3 dimensi menggunakan salah satu software itu Rockwalk. Pada saat saya menghasilkan sebuah hasil 3 dimensi, lapisan yang saya interpretasikan di salah satu lintasan itu tidak terdeteksi, Pak. Nah, hipotesis saya itu lapisan di lintasan pertama itu tidak muncul itu karena elevasinya itu lebih rendah dibandingkan lintasan-lintasan lain. Kebetulan saya itu menggunakan 3 lintasan. Jadi lintasan pertama itu tidak terdeteksi lapisan teratasnya. Yang terdeteksi malah lapisan kedua dan ketiga di lintasan kedua dan ketiga. Hipotesis saya itu karena memang elevasi di lintasan pertama itu lebih rendah dibandingkan elevasi ketiga dan kedua. Nah, apakah pernyataan saya itu sudah benar atau belum gitu Pak? Karena saya itu masih kayak bingung gitu. Kenapa ini interpretasi saya di lintasan pertama itu tidak terdeteksi, tapi memang lapisan-lapisan yang saya interpretasi di lintasan pertama itu di yang lapisan teratas itu nggak terlalu tebal itu, kisaran sekitar di bawah 1 meter gitu Pak. Okay. Saya hanya ingin memvalidasi bahwa apakah hipotesis saya itu benar atau salah gitu Pak, bahwa lapisan teratas di salah satu lintasan saya itu tidak muncul karena elevasinya itu lebih rendah dibandingkan 2 elevasi lintasan yang saya ambil. Gitu. Terima kasih. Siap-siap. Izin Mas Farid ya, itu untuk bentangannya berapa Mas? Lintasan 1 itu 350 meter. Itu di elevasi Kanan kiri?
Karena iya kanan kiri. Kanan kiri, oke. Kalau lintasan kedua dan ketiga itu 500 meter. Oh enggak, kirinya berarti 100 Oh, 150. itu total Ya, ya, total total. 350 AB ya. Nah, Ya, 350 AB. Oke. AB. Kalau yang lintasan Ah, kedua dan ketiga 500 AB-nya. oke, siap. Spasinya sama nggak? Pergerakan pertama. A-nya. Eh sama, Pak. Kalau selam bersih itu kan dia berdasarkan pola ini, Pak ya, pola Hmm. pola arusnya, Pak. Jadi Hmm. kalau semakin panjang ya memang gitu pola beda potensial juga gitu. Karena Hmm. perbandingan kalau nggak salah saya itu 0,3 kayaknya, Hmm. dibandingkan arus beda potensialnya. Jadi setiap saya itu gunain variasi, saya ubah variasi itu sekitar eh, 10 titik gitu, 10 titik nanti saya ubah gitu Pak, Hmm. 10 titik saya ubah gitu, karena supaya target kedalaman yang saya mau itu dapat gitu Pak, dan juga Oke, eh, kedalaman-kedalaman yang antar spasi itu supaya lebih dapat, makanya saya tuh nggak terlalu jauh gitu Pak oke, spasinya. siap. Berarti untuk datum pertama, berarti berapa? AB per 2-nya berapa? 2 atau 1,5? Eh, saya lupa itu. Satu Pak, satu. 1. Berarti AB Ya, per 2-nya 1, MN per 2-nya 0,5. ya benar-benar. Terus habis 1 berapa? 2 atau naik? Polanya itu saya kalau pada saat MN-nya 0,5 berarti dia 1, 2, 3 sampai 7 meter. Kemudian nanti pada saat MN-nya naik jadi 1, saya naikkan pola AB-nya itu jadi kelipatan kelipatan 2 atau kelipatan 3 gitu ya. Jadi dua Oke. belas 14 16 gitu, Pak. Oke, berarti memang kalau memang ada perbedaan elevasi ya antara lintasan apa titik 1 dan titik 2, 3 ya, itu memang ada potensi. Memang di lapisan apa di lokasi tersebut emang tipis, Mas. Entah dia memang apa apa ya seperti apa dari struktur geologinya juga kan akan berbeda. Kalau elevasi kan juga mempengaruhi juga eh, kandungan apa layering yang terbentuk dari beberapa material tertentu atau beberapa layer tertentu. Itu terkadang juga ada yang nanti yang lebih rendah itu layernya bisa tipis itu bisa memungkinkan juga. Jadi tidak bukan sesuatu yang apa ya kalau bahasa di Jawa itu kan saklek ya, bukan sesuatu yang kunci bahwa itu akan berbeda. Itu tetap bisa menjadi satu hipotesa awal bahwa memang di titik tersebut dia memiliki layer yang tipis seperti itu, Mas. Oh, baik, Pak. Jadi hipotesis saya itu nggak salah ya, Pak. Karena Jadi juga ya itu masih bisa memungkinkan terjadi seperti itu. Jadi ya itulah seperti awal di geofisika kan kita melakukan pendekatan ya. Jadi kalau visualnya seperti itu ya sudah kita apa adanya yang didapatkan dari lapangan seperti itu. ya, siap. Baik, Pak. Terima kasih. Siap, sama-sama. Silakan jika masih ada yang mau bertanya. Bagaimana Pak? Sepertinya teman-teman udah pada Ya. paham ini mau dilanjutkan atau dicukupkan? Oke, saya ini apa namanya? Saya kembalikan ke tim dan Bu Kaprodi ya dan eh dipersilakan. Itu ada chatnya. Oh, bukan ya. Jadi, oh, absensi. Silakan diisi dulu ya untuk absensinya. Untuk yang rekan-rekan mahasiswa yang lain, eh jika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Dan mungkin dari apa dari Bapak Ibu dosen, kalau dari saya sendiri sebenarnya sudah cukup tadi yang saya sampaikan. Mungkin bisa apa?
Kalau memang sudah dirasa cukup, saya akhiri. Kalau saya kembalikan lagi ya ke rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen di Fisika UBB. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang sudah hadir di sini bisa on cam sebentar, soalnya kita mau dokumentasi. Silakan semuanya untuk on cam kamera. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semuanya. Nah, langsung itu. Terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu dosen, dan pemateri yang kita luar biasa hebatnya pada siang hari ini. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak dalam acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, kita tutup acara kita dengan melakukan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba ngomong ha. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Ya Bu Tri. Ini Makasih, Bu. BTW link absensinya nggak bisa diakses loh guys. Coba dicek dulu. Ibu nanti saya izin spam Oke. brosur Bu. Gimana Mas? Kirim brosur ya Bu. Oh oke, Izin siap. kirim brosur Kirim aja lagi. ke Pak Herman boleh, ke saya juga boleh. Siap Bu. Terima kasih banyak ya Mas. Mohon maaf Siap Bu, kalau sama-sama. misalkan dalam penyelenggaraan kegiatannya banyak kekurangan di sana sini. Mohon maaf karena anak-anak juga masih belajar gitu. Siap Bu. Kegiatan. Oke, terima kasih Mas. Jangan kapok ya Mas, join Siap Bu. kegiatan kami. Siap Bu. Oke, baik. Mas, saya izin ini duluan ya Mas, mau ngajar. Ya Bu, sama-sama Bu. Oke, mari Mas, saya Selamat, izin live, sukses izin live lah. ya semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk link aksesnya jangan lupa di sini untuk sertifikat. Oke, terima kasih kawan-kawan yang telah hadir pada acara webinar kali ini. Linknya nanti akan kami kirim di grup HIMA atau di grup kepengurusan himpunan. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah.